Dalam setiap turnamen internasional, pelatih dan tim nasional selalu diharapkan memiliki target yang jelas. Untuk timnas Indonesia, Shin Tae-yong dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan berjuang untuk meraih gelar juara. Namun sebuah keputusan menarik perhatian banyak pihak, yaitu langkah Shin Tae-yong menurunkan mayoritas pemain muda berusia 22 tahun atau lebih muda. Sementara itu pesaing seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand memilih untuk menurunkan skuad senior terbaik mereka. Lalu seberapa besar peluang timnas Indonesia untuk merebut gelar juara? Apakah target tersebut realistis dengan komposisi skuad yang ada serta kekuatan tim lawan? Mari kita ulas lebih mendalam. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tidak ragu mengambil keputusan besar, termasuk memilih mayoritas pemain muda dalam skuad kali ini. Langkah ini memicu berbagai spekulasi. Sebagian menilai bahwa ini adalah strategi jangka panjang untuk membangun fondasi kuat bagi masa depan timnas Indonesia. Pemain muda yang diberi kesempatan tampil lebih dini tentu memiliki potensi besar untuk berkembang dan mengasah kemampuan, terutama di level internasional. Namun, ada juga pihak yang menganggap langkah ini cukup berisiko, mengingat turnamen ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan lawan-lawan tangguh seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, yang lebih mengandalkan pemain senior. Timnas Indonesia bisa saja kalah dari segi pengalaman dan kekuatan mental, aspek yang sangat penting dalam menghadapi tekanan pertandingan di turnamen besar. Tim-tim yang akan menjadi lawan Indonesia di turnamen ini jelas bukan tim sembarangan. Malaysia, Thailand, dan Vietnam adalah kekuatan besar di Asia Tenggara dengan reputasi mentereng di berbagai turnamen internasional. Thailand adalah salah satu tim terkuat di kawasan ini, diperkuat oleh pemain seperti Chanathip Songkrasin yang dijuluki Messi dari Thailand, serta pemain-pemain senior berpengalaman lainnya. Thailand selalu menjadi favorit juara di setiap turnamen. Dengan skuad matang, mereka akan menjadi lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Vietnam di sisi lain juga telah menunjukkan performa luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pemain seperti Nguyen Quang Hai dan Doan Van Hau, Vietnam seringkali mampu bersaing dengan tim-tim besar Asia. Dengan skuad senior mereka, Vietnam kemungkinan menjadi salah satu pesaing terberat bagi timnas Indonesia. Sementara itu Malaysia mungkin sedikit berada di bawah Thailand dan Vietnam dari segi kekuatan skuad, tetapi mereka tetap menjadi ancaman serius. Pemain seperti Safawi Rashid dan Syafiq Ahmad adalah contoh pemain berbakat yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Dengan skuad yang solid dan mentalitas kuat, Malaysia tetap menjadi lawan yang patut diwaspadai. Ketiga tim ini memiliki keunggulan pengalaman dan kematangan dibandingkan dengan timnas Indonesia yang banyak mengandalkan pemain muda. Pengalaman bertanding di level internasional seringkali menjadi faktor krusial, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting yang menentukan nasib tim di turnamen besar. Meski menghadapi lawan-lawan berpengalaman, peluang timnas Indonesia untuk meraih gelar juara masih tetap ada. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penentu keberhasilan mereka. Meskipun mayoritas pemain timnas Indonesia kali ini berusia muda, mereka bukanlah pemain sembarangan. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Hoki Caraka telah menunjukkan kemampuan menjanjikan di level klub maupun tim nasional. Di bawah arahan Shin Tae-yong yang memiliki pengalaman internasional, potensi mereka bisa berkembang pesat. Selain itu, pemain muda biasanya tampil dengan semangat tinggi dan antusiasme untuk membuktikan diri. Mereka seringkali bermain tanpa beban yang bisa menjadi senjata rahasia Indonesia dalam menghadapi tekanan turnamen besar. Shin Tae-yong dikenal dengan gaya permainan yang mengutamakan pressing tinggi, kecepatan, dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Filosofi ini dapat menjadi ancaman bagi tim-tim yang lebih mengandalkan pengalaman dan kekuatan fisik pemain senior. Jika strategi ini diterapkan dengan baik, timnas Indonesia berpeluang mengejutkan lawan-lawannya. Meski kurang berpengalaman, semangat juang yang tinggi selalu menjadi ciri khas timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari supporter setia, tim ini seringkali tampil lebih maksimal. Mentalitas yang kuat bisa membantu mereka mengatasi tantangan besar di turnamen, terutama di laga-laga yang menentukan. Jika melihat komposisi skuad yang ada, target juara timnas Indonesia memang terbilang ambisius. Menghadapi tim-tim seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang menurunkan skuad senior terbaik, tantangan yang dihadapi jelas berat. Pengalaman adalah salah satu kunci sukses dalam turnamen internasional, dan Indonesia mungkin kalah dalam aspek ini. Namun, sepak bola adalah olahraga penuh kejutan. Dengan semangat tinggi, strategi yang tepat, dan keberanian untuk menghadapi tekanan, skuad muda Indonesia tetap memiliki peluang untuk menciptakan kejutan. Potensi mereka untuk berkembang lebih cepat dan bermain lepas bisa menjadi keuntungan besar.
Pada akhirnya meski target juara tampak berat, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan kerja keras, fokus, dan dukungan penuh dari supporter, timnas Indonesia tetap memiliki kesempatan untuk bersaing di turnamen ini. Mari kita dukung mereka dengan penuh semangat dan berharap yang terbaik untuk skuad Garuda Muda.